wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari tim 4 akan melakukan sosial eksperimen nih. Tapi sebelum kita mulai, mohon izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nindi Claudia Fanya. Saya Rehan Kurniawan. Saya Lista Aryani. Saya Retno Lestari. Saya Nidal Ibrahim Fik. Yuk kita eksekusi. Silahkan menyaksikan ya teman-teman. Ya. Assalamualaikum Kak, saya Nindi. Apakah saya boleh bertanya dengan Kakak? Iya, boleh. Itu Kak. Saya boleh perkenalkan dulu nggak Kakak? Ya, saya dengan Kak. Ya, nama saya Miftah Nurjana. Muhammad Sama ya. Namanya panggil aja Rifki Bang. Jadi kan gua ada pertanyaan dari sekitaran iman, Islam sama ihsan nih. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan. Yang pertama itu rukun iman itu ada apa aja? Ada iman kepada Allah, Iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada Satu lagi Kak. Sepasang. Kitab suci. Qada dan Qadir. Betul banget tuh Kak. Udah lupa soalnya udah nggak sekolah lagi, jadi ngeblank. Nggak apa-apa Kak, mau banyak yang nggak tahu itu. Iya. Kan itu. Kak, tahu nggak rukun Islam ada berapa? Ada 5. Apa itu Kak? Ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Betul. Pertanyaan nih Kak. Nabiul Lasmi itu kan orang yang sabar ya. Jadi yang pertama itu ada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sabarnya dalam menghadapi apa? Cobaan bencana alam yang banjir, tentang menghadapi anaknya yang berharga kepadanya. Kalau Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim cobaannya dari anaknya karena menyembelih anaknya itu Nabi Ismail. Kalau Nabi Musa? Nabi Musa oleh kaumnya. Nabi Isa? Nabi Isa lupa. Oke. Nabi Muhammad? Banyak. Lupa. Ya udah langsung aja. Ini buat dari pengalaman Kakak aja nih. Ya, apakah Kakak sering ikut serta dengan kegiatan di masjid gitu Kak? Jarang sih. Kalau di masjid dekat rumah Kakak ada kegiatan nggak tapi sini ada? Ada kegiatan pengajian. Coba aja. Kalau jalanin sunnah Rasul? Seperti ini. Oh, Celana panjang. celana panjang. Ya. Ada lagi nggak? Ini Aksesoris. ya. Kakak pernah merasakan tekanan batin nggak Kak? Dalam batin, sejauh ini belum sih. Alhamdulillah. Kalau seandainya Kakak merasakan nanti Kakak mau gimana Kak? Paling ya berdoa sama Allah, pas sholat, minta doa yang terbaik biar nggak tekanan batin. Ya Allah, lebih banget tuh Kak. Oke, selanjutnya nih misal diremehin sama orang, yang dilakuin tuh apa? Anggepinnya itu kayak mau marah atau sabar? Sabar Pada buat masalah baru. Iya sih. Selanjutnya nih misal nih kan ini udah waktu sholat nih, tapi kita belum ngelakuin sholatnya, jadi kayak sabar dulu deh sholatnya nih, nantian. Pernah ngerasa gelisah nggak sih kalau belum ngelakuin sholat itu? Bisa bang. Bisa. Kenapa gelisahnya? Soalnya kayak ada yang ngeganjel gitu. Ada yang ngeganjel. Iya. Oke. Kalau belum sholat. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apabila Kakak pernah melihat orang yang kesusahan gitu, tapi kayak nggak mampu membantunya gitu, kayak lagi sibuk banget gitu, tapi kayak ada orang jatuh tapi Kakak lagi tengah kerjaan gitu, Kakak ngasihnya gimana tuh Kak? Kalau untuk kita di sini, kalau untuk pribadi dan di sini sih sebenarnya untuk kerjaan itu tidak terlalu ini banget ya. Jadi malah kita tuh lebih mementingkan untuk keselamatan atau pengunjung gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita nanti dulu kerjaannya, jadi kita Hebat banget Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan pertanyaan pada kegiatan sosial eksperimen kami. Yang pertama itu,
apa itu rukun Islam dan apa aja sih rukun Islam itu? Yang pertama, rukun Islam adalah pokok-pokok ajaran Islam yang mengandung 5 perintah utama untuk menjalani kepercayaan yang ada di rukun iman. Nah, rukun Islam ini terbagi menjadi 5. Pertama ada syahadat. Syahadat merupakan makna yang mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, yang kedua itu ada sholat 5 waktu. Di antaranya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Di sholat subuh ada 2 rakaat, sholat zuhur ada 4 rakaat, sholat asar ada 4 rakaat, sholat maghrib ada 3 rakaat, dan sholat isya ada 4 rakaat. Jadi jumlah keseluruhan rakaat sholat ada 17 rakaat. Nah, yang ketiga itu ada menjalankan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini berjumlah 30 hari. Dan yang keempat itu membayar zakat. Biasanya membayar zakat ini yang utama ada di 10 hari terakhir Ramadan. Orang-orang yang wajib menerima zakat ada 8 golongan. Golongan yang wajib menerima zakat itu ada 8, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjihad, dan anak-anak jalanan. Dan yang kelima itu ada pergi haji jika mampu. Kemudian pertanyaan yang kedua itu tentang rukun iman. Nah, apa sih rukun iman itu? Rukun iman merupakan dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang yang beriman. Rukun iman terbagi menjadi 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah yang berjumlah 10. Di antaranya Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Kemudian iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah yang berjumlah 4. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian rukun iman yang keempat itu ada iman kepada Rasul-Rasul Allah yang berjumlah 25. Yang kelima itu iman kepada hari kiamat. Yang keenam itu iman kepada qada dan qadar atau takdir-takdir Allah. Nah, siapa saja sih nabi yang diberikan gelar sebagai Nabi Ulul Azmi? Yang pertama itu ada Nabi Nuh. Nabi Nuh ini membuat perahu yang sangat besar dan menyelamatkan Nabi Nuh serta para kaumnya yang mengikuti ajarannya selamat dari banjir bandang yang menimpanya. Nah, nabi yang kedua itu ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini selamat dari api yang membakar tubuhnya. Kemudian yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berdakwah secara terang-terangan, Raja Firaun ini tidak suka, sehingga Raja Firaun menyuruh para pasukannya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam serta para pengikutnya Nabi Musa. Ketika sampai di depan lautan, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu dengan cara membelah lautan. Kemudian yang terakhir itu ada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diberikan oleh Nabi Muhammad yaitu dapat membelah bulan menjadi 2. Oke, pertanyaan keempat yaitu apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang merasakan tekanan batin atau kamu sedang berada di titik terendah kamu dalam hidup. Nah, ini terkait dengan pemahaman iman, yaitu percaya kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah akan selalu menolong umatnya ketika sedang mengalami kesulitan. Allah akan memberikan jalan keluar di setiap permasalahan kita. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kegiatan masjid. Kegiatan masjid yaitu kegiatan yang dilakukan di masjid atau yang berhubungan dengan Islam seperti pengajian, sholat berjamaah, atau memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid, Isra Mi'raj, dan yang lain-lain. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa sering kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Menurut saya, yang kita lakukan setiap hari itu ada tersenyum. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kemudian yang kedua itu ada sholat duha. Sholat duha ini
Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, kita harus menanamkan sikap sabar serta ikhlas dan juga mendoakan orang tersebut agar lebih baik lagi.